Hari ini saya punya satu komentar bagus sekali dari Mas Iwan Azari 1542 tentang berapa stok yang harus kita miliki untuk bisa dapat $100 pertama kita. So, stay tune guys! Selamat pagi di hari Minggu. Pagi dari Jogja, nama saya Bima Aditya. Terima kasih teman-teman sudah datang ke channel saya. Terima kasih Mas Iwan sudah tinggalin komentar yang pasti akan sangat membantu buat membuka insight kita semua, saya juga khususnya, dan juga teman-teman semua yang ada di channel YouTube ini. Jadi temanya adalah berapa stok yang harus kita miliki untuk bisa mendapatkan $100 per bulan. Jawabannya nggak tahu, Mas. Oke, jadi gini Mas Iwan, dan juga teman-teman semua, saya akan kasih beberapa screenshot lah hasil uang saya di Shutterstock ya. Jadi ini saya akan screenshot beberapa data-datanya sih kayaknya udah mulai hilang ya. Tapi ada $36. Kemudian ada kurang lebih $48. Terus kemarin saya dapat $26. Itu adalah earning royalty yang saya dapat. Saya bisa cairin setiap kali masuk threshold. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang pertama kali itu saya sampai 8 bulan baru dapat ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah berapa stok yang dimiliki untuk bisa mendapatkan $100 per bulan. Ini seperti kita bertanya, Mas, kalau saya buka franchise, misalnya perusahaannya X, itu kalau saya taruh duit 1 miliar di situ, itu kira-kira yang di daerah Peti Tenget sama di daerah Warung Buncit Jakarta, kira-kira omsetnya sama nggak? Nah, maka saya tidak punya satu kemampuan untuk bisa bilang bahwa Mas Iwan atau teman-teman semua, Anda harus punya minimal 5.000 stok. Faktanya adalah dengan 5.000 stok foto dan 200 sekian footage, saya tuh sekali payout itu cuma bisa antara 25 sampai sekitaran $50. Lalu kenapa teman saya ada yang stoknya itu bahkan hanya 3.000, tapi dia bisa menghasilkan $300 sampai $500 per bulan. Ini semua sudah kembali lagi ke ranah satu rezeki, dan kemudian menurut saya ya, kalau rezeki anggap aja itu urusannya sama yang di atas. Yang kedua ini tergantung dari niche apa yang akan dimasukin. Oke? Niche itu adalah sebuah tema. Maka kalau teman-teman kepengen lebih detail, teman-teman harus kepoin Instagramnya teman saya namanya Daniel. Mas Daniel ini adalah satu-satunya, bayangin, satu-satunya Shutterstock authorized seller di Indonesia yang dia dengan company-nya namanya Risk Visual itu sudah menerbitkan satu buku yang intinya adalah foto-foto apa saja yang masuk menjadi high demand. Nah, maka sahabat-sahabat saya seperti Mas Gatot Adri, kemudian Mas Rizky Pradata, ini adalah profesional microstocker yang memang membaca data analisis tersebut. Kemudian dia bisa mendapatkan konversi jauh lebih bagus daripada saya. Kenapa saya tidak mau seperti Mas Gatot Adri dan Mas Rizky Pradata? Saya punya kesukaan sendiri terkait yang namanya Shutterstock. Jadi, sayangnya, ini sekali lagi sayangnya, saya mengawali semua ini dari seorang wedding photographer. Dan saya fokus sekali kepada yang namanya destination wedding. Dari situ, sudah 15 tahun ini, kerjaan saya itu adalah pergi ke Bali, motret wedding itu wajib ainnya. Tapi sunahnya, saya ke Peti Tenget, saya ke daerah Seseh, saya ke daerah Buduk, saya ke daerah Monkey Forest Ubud, itu untuk memotret hal apapun yang saya suka. Dan mayoritas itu ada di satu tourism, kemudian kulineri, yang ketiga itu semacam
kultural, terus kemudian detail-detail bangunan arsitektural, karena saya ex mahasiswa arsitektur. Nah, saya bisa bilang konyolnya, ketiga niche ini tidak ada di data analisisnya Mas Daniel. Teman-teman silahkan masuk ke Instagramnya dia, kemudian beli bukunya. Silakan beli bukunya. Ini data otentik dari sebuah company namanya Risk Visual. Risk Visual itu, kalau misalnya, ibaratnya nih kalau misalnya kayak company kecil di Jogja gitu, misalnya butuh foto apa, kemarin yang barusan laku itu foto asbak misalnya, anggaplah asbak itu untuk medical health misalnya gitu, itu belinya langsung ke saya. Nah, itu kan company kecil. Tapi bagaimana kalau yang namanya kayak Bukalapak, Gojek, Grab, yang kalau sekali beli itu miliar, itu yang handle satu-satunya di Indonesia cuman Risk Visual itu. Maka highly recommended teman-teman kalau yang mau bener-bener duitnya tuh oke, konversinya sekian, dapatnya sekian, portofolio sekian. Ini secara teknikal ya, secara humanis sebagai manusia ya. Belilah buku analisisnya si Risk Visual ini. Teman-teman masuk ke Instagramnya teman saya namanya Fotografi by Daniel. Teman-teman masuk ke situ, beli bukletnya. Itu jawabannya. Sekarang kembali lagi ke ranah fotografi saya. Sebagai saya seorang fotografer ya. Kenapa saya nggak mau masuk ke ranah ibarat gampangnya gini, seperti yang para microstocker lain lakukan. Saya sudah bisnis 15 tahun di fotografi. Fotografi itu bagi saya sudah menjadi kayak jalan hidup. Saya sampai mati juga masih di fotografi. Hospitality itu adalah future investment saya. Tapi kalau misalnya saya di fotografi sampai apa ya, at the end of my life menurut saya. Nah, cara mencari uang di fotografi itu banyak sekali. Sekarang kita bicara angka berapa? Mau $1.000 per bulan, $2.000 per bulan, $3.000 per bulan, atau $5.000 per satu kali pemotretan. Saya berada dalam sebuah industri yang seperti itu selama 15 tahun ini. Maka, kesukaan saya terhadap dunia Shutterstock ini melebihi dari berapa earning yang saya dapat. Kemarin misalnya, saya barusan dapat $26. Itu 90%, mungkin hampir 100%. Itu cuman saya belikan saham. Jadi saya tidak punya karyawan, saya tidak punya marketing, saya tidak punya supporting system apapun. Saya tuh pengeluaran bulanan saya hanya listrik internet. Karena saya tuh sekarang sudah shifting dari wedding photography studio ini menjadi fotografi content creator. Dengan begitu, saya tuh saat ini sedang membangun sistem yang saya sendiri tuh tidak suka adanya banyak tim dan banyak karyawan. Saya suka menjadi seorang single fighter, saya menggunakan artificial intelligence, menggunakan website, search engine optimization, algoritma untuk mengenerate semua itu dan menggantikan. Memang tidak semua bisa ya, tapi menggantikan sebagian pekerjaan para manusia-manusia ini, sehingga saya akan lebih mudah untuk mengoptimalkan waktu saya sama istri, Nina, dan keempat anak saya. Terus sekarang kita bicara lagi tentang $100 per bulan dari microstock. Tips dari saya yang pertama, teman-teman harus baca datanya dulu. Semua bisnis itu pakai data. Maka kalau teman-teman mau highly sukses di bidang microstock, satu yang pertama, itu data analisis yang di Risk Visual itu dibaca dulu. Dipahami, ada transportasi, ada background and texture, ada isolated white, macam-macam ya. Dan saya tuh udah buktiin. Saya punya foto, jadi mobil box blind ya, Grand Max atau dan sejenisnya itu saya foto, saya hilangin logo mobilnya, kemudian saya edit lah bagian plat nomornya. Itu tuh nggak sampai 7 hari udah laku. Lalu, ada lagi cuman mobil BMW tua parkir di pinggir villa saya. Itu tuh foto hari ini, itu tuh besok sore laku guys. Tadi mobil Grand Max laku, sekarang mobil BMW laku. Jawabannya apa coba? Transportasi. Apakah ada needs transportasi di research-nya si Mas Daniel itu?
Definitely yes, guys. Ada transportasi demand di dunia ini, tidak hanya di Indonesia, ini di dunia. Walaupun Mas Daniel itu ngerisetnya adalah di Indonesia ya, karena company-nya dia kerjanya di area Indonesia, in the whole of our country, guys. Maka transportasi itu ada. Lalu kenapa yang namanya kayak medical health, kemarin saya motret asbak itu, yang kemarin sih laku 10 sen, cuman sebelumnya $1.47, itu kenapa bisa kayak begitu? Medical and health itu kayaknya yang masuk ke ranah itu sedikit. Orang tuh banyak masuk ke business and finance, kemudian isolated white untuk ads, jadi foto muka background putih, foto apapun dengan background putih. Bahkan guru saya di Brisbane, itu tuh dia hanya memotret background putih. Itu $3.500 per bulan, guys. Ini apa ya? Carane Jawa iki pekok-pekokan iki. Seorang ibu rumah tangga $3.000 sampai $3.500 per bulan di Brisbane. Brisbane itu satu area di Australia yang living cost-nya di bawahnya Melbourne sama Sydney. Suaminya masih bekerja dan dia ibu rumah tangga yang cuman nganter-nganter anak sekolahnya, masak, bener-bener housewife. Housewife with 3,500 Australian dollars every single month, guys. Pengen nggak? Pengen, guys. Cuman kesukaan saya ketika saya memotret di kemarin di Ubud, kemudian saya motret bikin footage di Pantai Prerenan, saya bikin footage lagi di villa saya tempat menginap. Itu tuh bahagianya tuh ngelebihin saya dapat $26 itu. Maka Shutterstock ini kan bisnis. Nah, bisnis ini kalau orang-orang pintar di luar sana itu kan, bisnis itu kan yang ya benar-benar harus ada visi misinya, kemudian harus omsetnya tercapai sekian, terus KPI-nya sekian, habis itu ada indeks-indeks apa lagi yang harus dicapai. Nah, saya itu khususnya ya, ini di niche Microsoft. Ini mohon diterima. Karena ini yang ngomong saya itu artinya ini untuk keperluan saya, makanin anak istri saya. Saya itu suka sekali dengan dunia Microsoft ini, karena memang di kepala saya, ini ada satu aktivitas yang satu kali kerja untuk selamanya. Ini lillahi ta'ala, saya tidak pernah menemukan itu di dunia wedding. Jadi, bisa nggak foto yang saya ke Maldives itu kemudian klien saya, ibaratnya gini, klien saya foto sama saya nih. Kemudian dia selesai foto, saya dibayar, anggaplah misalnya $1.000. Bisa nggak dia foto kawinan 22 kali dalam hidupnya, di mana salah satu foto Shutterstock saya itu laku tuh 22 kali. Nah, ini kan berarti kan kawin cerai, guys. Ada sih, saya pernah punya satu assignment, ini guru saya mengabdi sama dia. Itu kliennya kawin cerai sampai 4 kali, dan 4 kali itu fotonya sama satu orang fotografer. Ya, ini special case di dunia wedding fotografi. Tapi kan di dalam ranah manusia normal kan nggak mungkin orang kawin cerai selama 20 kali ini uripmu arep ngopo, guys, gitu. Nah, tapi di dunia Microsoft ini ada satu foto yang bisa terdownload unlimited, guys. Maka saya tidak perlu harus nyuruh klien saya untuk kawin cerai biar saya dapat uang. Ini saya masuk ke dunia Microsoft. Kalau saya dapatnya $26 sampai $50 per bulan, saya syukuri. Karena tujuan saya adalah membangun asetnya dulu, sampai ini benar-benar besar. Nanti suatu saat pasti akan saya bisa monetize lebih besar lagi. Ya sudah, itu rezeki saya. Perkara teman saya dapatnya 1.000, dapatnya 500, dapatnya 7.500, itu hak mereka. Hak saya adalah saat ini, itu hanya $25 sampai $50. Maka, untuk ketiga kalinya, ketika ditanyain, Mas, gimana caranya bisa menghasilkan $100 per bulan, berapa jumlah stok? Saya nggak ngerti, Mas Iwan. Teman-teman semua saya nggak ngerti. Ini multi kompleks city ya. Jadi, ada yang terkait masalah technical, ada yang masalah keilmuan, ada yang masalah niche. Karena, saya pernah ngobrol nih sama sahabat saya, Mas Gatot Adri, waktu itu di villa saya. Dia, ini orang dengan earning ribuan dolar nih. Dia aja masih bisa bilang, Mas Bim, nggak ngerti itu kalau udah yang namanya foto itu bisa laku, saya juga nggak ngerti gimana cara. Saya juga nggak ngerti kok fotonya Mas Bima yang itu bisa laku, caranya gimana, saya nggak ngerti. Jadi dia aja nggak ngerti gimana caranya bisa dapat sekian, saya juga nggak ngerti gimana caranya dia dapat sekian.
Tapi persahabatan kami itu dinilai dari benar-benar sesuatu yang non-finansial. Itu yang menarik. Maka harapan saya, kalau teman-teman memang mau enjoying your life, teman-teman masih punya pekerjaan, masih punya bisnis, teman-teman bisa belajar di channel YouTube saya. Karena saya, bisnis fotografi saya itu sekarang berubah menjadi sebuah content creation. Saya dapat uang banyak sekali dari sini. Shutterstock. Dan saya sudah pernah tulis di channel YouTube saya, Shutterstock ini satu adalah gimmick saya atau niche saya di dunia konten ini. Yang kedua, ini adalah akal-akalan saya untuk membrainwash teman-teman semua. Daripada teman-teman nyebar hoax, teman-teman nyebar kebencian, apalagi sekarang mau pemilu. Teman-teman sekedar bermain game, padahal teman-teman bukan seorang profesional gamers atau YouTuber gamers. Maka pergunakan handphone teman-teman untuk mencoba mencari passive income. Seperti yang saya tulis di buku Jualan Foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Kalau teman-teman kepengen yang lebih canggih, earningnya lebih banyak, masuk ke Instagram Mas Fotografi Daniel, Mas Daniel, kemudian Mas Rizky Pradata, Mas Fajrul, Mas Gatot Adri. That's professional, incredible microstalker, guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Mas Iwan, buat teman-teman semua. Matur nuwun sekali sudah masuk ke channel YouTube saya. Semoga menginspirasi. Ketemu lagi di video berikutnya besok pagi jam 5.